Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi ini tanggal 16 Agustus 2022. Waktu begitu cepat, berarti sudah kita berjalan setengah bulan Bapak Ibu ya, di bulan Agustus. Berarti tinggal 2 minggu lagi kita masih menjalani di bulan Agustus. Setelah itu masuki bulan September. Kalau sudah masuk bulan September berarti tinggal 3 bulan lagi kita di tahun 2022 ini. Setelah itu kita Natal, setelah itu masuk di tahun yang baru 2023. Waktu sangat cepat Bapak Ibu Saudara semua. Dan ingat ya, sadar bahwa waktu hanya berlangsung satu kali. Ya. Jadi kalau kita sudah bulan Agustus sudah lewat, tidak akan terulang. Akan terulang kalau Tuhan masih memberikan kita panjang umur di tahun depan. Itu pun dia tahun yang berbeda, bukan tahun 2022, tapi tahun 2023 usia kita makin tambah, usia makin tua. Ya, tapi diiring pula harus rohani kita makin tua, makin dewasa. Dan kita makin hari mau cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema tidak dicintai. Karena ayatnya ada nanti saudara. Saya kira setiap kita kalau sampai tidak dicintai ya, wah kita stres berat loh Bapak Ibu ya. Karena kita kan butuh cinta kasih, butuh damai sejahtera. Itu pada kesempatan ini saya mau nyanyikan pujian hanya di dalam Yesus kita ada berdamai. Karena Tuhan berkata, saya dapat ayat dari Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Ada damai sejahtera Tuhan. Ada sukacita. Dan kita dicinta. Bukan tidak dicintai. Kalau tidak dicintai bisa stres. Orang-orang tidak dicintai bisa bunuh diri. Ya, berarti sudah gagal dalam kehidupan. Itu ada ayatnya ya. Ada anak Tuhan di sini ya, gagal. Siapa itu? Nanti kita baca ayatnya. Ya, buat apa kita hidup seperti ini? Karena mau hidup kita mau berharga dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan pagi yang indah ini ada damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Asaku pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Terima kasih Bapa, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Terima kasih Bapa. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Terima kasih Bapa, bersama Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh pergumulan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan punya mula kebesaran,
dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya bola kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Sekarang ialah Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu, dan kami selalu memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, nama yang maha kudus, nama yang maha mulia, maha segala-galanya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Terima kasih Bapa. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Izinkanlah kami sebentar mau baca firman Tuhan. Sucikan mulut kami Bapa, sucikan hati kami, sucikan tubuh jiwa roh kami. Layakan Bapa, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampuni Bapa, ampunilah semua dosa-dosaku, ampunilah semua kilafku Bapa, semua kesalahanku Bapa. Ampuni Bapa. Roh Kudus kan tuntun hidupku, biar firman-Mu selalu dalam hati kami, supaya kami bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu Bapa. Roh Kudus tuntunlah hidupku Bapa. Terima kasih Bapa. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus penolongku, juru selamatku. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami, kekilafan dan hal yang tidak berkenan. Ampuni ya Tuhan Yesus. Perbarui isi hati kami dengan kuasa firman-Mu. Dan pagi yang indah ini adalah pagi yang diberkati Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali. Waktu begitu cepat, saat ini sudah tanggal 16 Agustus ya. Tetapi begitu pula mari kita mau makin hari mau selalu cinta Tuhan, tidak pernah bosan selalu ya. Bapak Ibu mohon maaf mungkin bisa bosan suara saya, tapi mari penting hati Bapak Ibu jangan pernah bosan kepada Tuhan Yesus. Sebab saya bukan juru selamat, saya bukan penolong, tapi Yesus penolong kita yang sempurna. Dia juru selamat kita, Dia segala-galanya, Dia atas segala-galanya. Saya hanya hamba Tuhan yang diciptakan Tuhan sebagai hambanya untuk saya menyampaikan firman Tuhan, untuk saya taati firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan beritakan firman dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mendengar, tidak ada masalah. Yang penting dengar suara Tuhan Yesus. Rajin baca Alkitab, dan kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajar kita juga saling menghormati. Karena saya diciptakan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak menghormati saya, sama juga dengan tidak menghormati Tuhan. Maka kita saling menghormati, saling cinta, dan kita menjadi pelaku firman. Sehingga demikian hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan mengajar kita. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca 2 Tawarikh pasal 21
Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Selagi kita sehat, mari kita hidup senantiasa bergairah bersama Tuhan, bersemangat untuk mencari Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. 2 Tawari pasal 21 ayat 1 sampai 20, demikian firman Tuhan. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Asaria, Yehiel, Sakaria, Azariahu, Mikael, dan Sefaja. Mereka semua anak-anak Yosafat raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga. Juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikan kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lama ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu dan seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. Maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan kau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, sehingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini Tuhan menulainya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya, seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ayat 20 yang terakhir. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam kitab 2 Tawari pasal 21 ayat 1 sampai 20. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Ini pentingnya kalau Bapak Ibu baca Alkitab, kita bisa paham, kita bisa mengerti, dan ternyata ada orang yang menurut saya malapetaka besar kalau selama hidupnya tidak dicintai. Baik vertikal tidak dicintai Tuhan, maupun secara horizontal tidak dicintai orang, berarti dengan kata lain hidup
gagal, ya, gagal total ini. Ya, ini contoh kalau mau hidup gagal total seperti ini. Ya, apa buktinya saudara? Lihat ini. Dia dikasih Tuhan sakit penyakit yang tidak bisa sembuh. Ya, sakit yang dahsyat saudara, sakitnya besar. Sedangkan ya coba ini kalau kita lihat sini. Ayat 14. Maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istrimu, dan atas harta milikmu. Jadi tulah kutuk ini turun ke atas Raja Yoram, istri, anak semua. Bahkan Yoram saudara, dia kena penyakit yang dahsyat. 15. Dan kau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang berapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu sampai mati saudara. Ini berarti hidup yang gagal total, seperti Yudas Iskariot gagal. Tuhan juga pernah bicara Markus 14 ayat 21 kepada Yudas, celaka orang itu, lebih baik dia tidak perlu lahir. Berarti sama dengan lahir percuma saudara. Oleh karena itu mari firman Tuhan mengajar kita supaya betul-betul menjadi orang berharga, menjadi orang yang punya dampak, menjadi orang dicinta Tuhan dan dicinta oleh manusia, disukain orang seperti waktu zaman Yesus. Yesus disukai orang saudara, ya dicinta. Ya, Raja Daud juga saudara. Kalau ini lihat, ini tidak dicintai orang. Sampai kuburannya harusnya dikubur di tempat raja-raja. Tapi kenyataannya di ayat 20, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Karena sudah tidak dianggap sama orang. Karena, nah kalau kita bahas di sini, karena apa saudara? Tidak dicintai. Baik Tuhan maupun manusia. Karena dari awal sudah jahat saudara. Ini Raja Yoram. Begitu diangkat sama Tuhan menjadi raja ya. Kenyataannya saudara-saudaranya dibunuh saudara. Coba mana ada ceritanya saudara kandung. Ya, saya bersaudara itu begitu mencintai, menyayangi adik, kakak, semua dicinta, ada damai, sejahtera. Apalagi membunuh. Kalau saya lihat ini dibunuh semuanya. Kalau saudara baca tadi di ayat yang keempat. Sudah Yoram memegang pemerintahan dan askar kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat. Nah, merasa dirinya kuat, sombong ya. Ia membunuh dengan pedang semua saudara-saudaranya. Dan juga berapa pembesar Israel dibunuh. Jahat saudara ini. Jadi sifatnya jahat. Ya, Tuhan itu baik memberikan kesempatan para Raja Yoram untuk menjadi raja. Untuk memimpin bangsa Israel ke arah yang benar. Bukan untuk menjadi pembunuh. Ya, bahkan ada 3 poin kesalahannya. Yang pertama, dia jahat. Dia membunuh saudara-saudaranya. Yang kedua, di ayat yang ke-10. Demikian Edom memberontak terhadap kerajaan kesukaan Yehuda, terlepas dari sembahkan lalu Libna. Nah, ini memberontak terhadap kekuasaannya. Pada maksudnya ia disebabkan apa? Ia telah meninggalkan Tuhan. Jadi semua ini dosa besar. Sudah membunuh saudara-saudaranya, dia jauh dari Tuhan. Dan ketiga, dia berzina saudara. Dia berzina. Ini coba nih. Ya, di ayat 11, lagi pula yang membuat kepungan rohani, berzina rohani saudara. Zina rohani, zina jasmani, vertikal dia berzina, horizontal berzina. Di ayat 11, lagi pula yang membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung, bukit pengorbanan, membuat patung-patung berada yang dibenci menjadi kebencian Tuhan. Dan berikutnya, yang membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina. Yang misalkan dia udah jadi jahat saudara. Ya, di ayat sampai ayat ke-12 juga. Ini juga berzina saudara. Kau lihat ini. Ayat 13. Melainkan hidup menurut kelakuan Raja Israel. Dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Jadi kalau sudah jahat saudara ya. 3 poin ini di mata Tuhan jahat. Yang pertama, dia bunuh saudara-saudaranya. Dan kedua, meninggalkan Tuhan. Ketiga, dia berzina. Wah, ini dosa besar di hadapan Tuhan. Pantesan akibatnya daripada itu ada hukum sebab akibat. Ada hukum tabur tuai. Nah, ini pembelajaran buat kita. Jangan sampai kita sama. Tapi saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti saya yakin 100% Bapak Ibu Saudara semua adalah orang yang berkualitas baik. Ya, tidak seperti Raja Yoram ini. Tapi kita bagus. Dengan membaca ini kita bisa mengerti. Sehingga kita bisa sampaikan kepada orang. Jangan punya sifat jahat seperti itu. Yang di kepolisian itu. Namanya siapa itu? Ya, membunuh orang tuh. Yang bikin bisa susah orang merekayasa, bikin skenario. Itu berarti permufakatan jahat, perencanaan jahat ini siapa seperti ini. Itu dibenci sama Tuhan. Tidak bisa masuk ke surga kalau model jahat itu. Karena surga itu sudah tertulis di Wahyu 21. Tidak ada barang yang najis di surga. Semua barang yang kudus, kita adalah anak-anak kudusnya Tuhan. Ya.
Jadi kita menjadi anak raja. Tuhan itu maha kudus, maha agung, maha sempurna. Kita diciptakan Tuhan supaya menjadi serupa dengan Kristus. Maka jauhlah kejahatan, saudara. Jangan menjadi orang jahat dalam nama Yesus. Setiap Bapak Ibu Saudara semua baik semua. Menjadi orang baik. Pelihara keselamatan yang Tuhan berikan. Pelihara firman. Selagi Tuhan berikan kesempatan kita hidup. Mari kita berbuat baik. Seperti contoh saudara. Ya, di dalam Galatia pasal 6 ayat 10. Kesempatan kita berbuat baik. Mari kita berbuat baik ya. Efesus 6 ayat 10 demikian firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang ya. Jadi berbuat baik kepada semua orang. Dan Efesus pasal 2 ayat 10. Kita adalah buatan Allah. Ini Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Yesus mau, supaya kita hidup di dalamnya. Di dalamnya apa? Di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita melangkah nanti kelak. Begitu Tuhan Yesus datang, saya minta rapture saudara. Diangkat sama Tuhan. Terbang naik ke surga saudara. Sungguh cinta Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dunia cuma sekali. Hidup manusia kita seperti uap. Ngapain kita mau jahat? Tapi mari kita berbuat baik. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti kalau kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua saudari diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Amin. Bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman. Haleluya. Bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Terima kasih. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa mari kita senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dicinta oleh Yesus dan dicinta oleh teman-teman kita, menjadi orang berharga dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.